jika hari ini tidak ada solusi atau tidak ada tindakan dari Kementan, kami akan menggelar lebih besar lagi. Kami akan menggelar lebih besar lagi, membawa massa yang lebih banyak lagi. Jumpa lagi di Ibob, Sony Sarjana Peternakan. ya. Son, hari ini ada kejadian yang Viral lagi atau luar biasa. extraordinary ya? Extraordinary. Karena itu kita kemarin upload babi ngepet, sekarang upload lagi kita. Karena kita mau ngepet lagi. Informasi terbaru untuk membantu suara teman-teman juga yang sedang demo. Berjuang, ya? Yang sedang berjuang. Apa yang diperjuangkan, Son? Dan ini biar sesuai dengan apa yang diperjuangkan, mending saya baca aja guys ya. Iya. Oke, ada 8 poin ya guys yang diperjuangkan oleh mereka menamakan PPRN. Apa itu? Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara. Apa yang diperjuangkan, Son? Ini lagi tadi pagi ya demo ya? Tadi pagi di Kementan. Oke. Daftar. Jadi mereka memperjuangkan tentang nasib mereka sebagai peternak ayam broiler dan ayam petelur. Nih, saya bacakan langsung tuntutannya. Pertama, terbitkan Perpres Perlindungan Peternak Rakyat Mandiri. Ya. Nah, mungkin kalau yang ini, ya saya rasa sih penting harus ada ya. Iya. Gimana juga tugas pemerintah melindungi segenap tumpah darah termasuk peternak rakyat. Ya. Yang kedua, poin kedua, turunkan harga DOC final stock bibit ayam ya, bagi yang belum tahu, dan tetapkan di angka 20% dari harga jual live bird. Iya. Nah, berarti kalau harga live bird sesuai Permendak itu 20.000, kalau kita kalikan 20% sekitar 4.000. Iya. 4.000 rupiah. Masuk akal nggak itu? Ya, 4.000 sih saya rasa berat ya, tapi kita nggak tahu, mungkin pemerintah bisa harus punya membuat regulasi ya yang bisa seperti itu. Karena ya. dengan situasi sekarang juga kalau dipaksakan ke pihak breeding berat, karena mereka kan sudah cutting telur, ya otomatis kan ketika mereka invest kan juga nilai uangnya kan kecil. Iya. Terus? Jadi hitung-hitungannya ya kalau di angka 4.000 mungkin berat, tapi kalau mungkin di range-nya 5.000 6.000 bisa harusnya ya. Karena sekarang sampai 8.000 ya sekarang ya. Ya, bisa dari 8.000. Iya. Emang terlalu tinggi sekarang ini. Tinggi sih, emang sangat mencekek lehernya peternak ini kalau seperti itu. Terutama peternak rakyat kecil. Gimana mereka bisa bersaing dengan negara luar untuk menekan HPP, karena untuk sapronaknya aja sendiri sudah tinggi. Iya. Poin ketiga, jaminan supply DOC final stock ke peternak rakyat mandiri sesuai Permentan nomor 32. Nah, ini jaminan supply. Jadi di situasi sekarang kan tidak ada yang bisa menjamin kalau peternak kecil itu bisa mendapatkan DOC. Karena bargaining mereka kadang di mata lemah karena mereka mungkin posisi kandangnya terbatas, tidak bisa masuk rutin. Ya. Sementara kan kalau kita ingin menjadi customer priority dari breeding, mereka harus rutin setiap minggu. Ya. Harus komit. Oke, tapi nggak apa-apa, kita sampaikan. Yang keempat, meminta pabrik pakan ternak untuk tidak menaikkan harga pakan. Nah, ini penting ini untuk peternak kecil ini. Ini tidak hanya peternak kecil, ya besar juga ya saya rasa. Iya. Ketika harga naik terus, otomatis HPP naik. Iya. Sementara harga jual kan nggak mungkin dipaksa naik terus. Iya, belum tentu. Kalau naik terus, mak-mak deh mau. Iya, benar. Iya. Nah, ini juga saya rasa penting juga. Solusinya gimana ya? Harus ada obrolan antara integrator produsen pakan dengan peternak dan dengan pemerintah supaya ada harga yang
yang jelas, karena peternakan harga jualnya udah jelas gitu loh. Jadi emang ini gimana ya? Mulai dari harus ada sumber source raw material alternatif, karena kalau mengandalkan misalnya jagung organik, harga jagung sekarang tinggi. Iya. Belum yang lain yang ketergantungan dengan impor. Iya. Ya silakan ya. Ini jangan-jangan kita peternak itu lebih murah Bu, impor pakan dari luar daripada beli Di pabrikan di sini. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi, hati-hati ya. Kenapa harga pakan misalnya di negara lain bisa jauh lebih murah dari Indonesia? Nah ini tugas siapa ini? Pemerintah atau Ya ini karena ini disuarakan, ya, kita sampaikan aja. Iya. Sudah. Ya. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Sudah. Ya, poin kelima, jaminan harga jual live di atas HPP peternak mandiri sesuai Permendak nomor 07 tahun 2020. Ini minimal 20.000 per kilogram. Iya. Ini mungkin membuat sistemnya seperti apa biar bisa dikontrol nih. Ya, tapi teman-teman dari Suci kan kemarin udah melakukan bisa itu. Daerah Sukabumi Cianjur. Ya itu sudah menentukan harga jual ya. Jadi teman-teman buat daerah-daerahnya ya silakan, mudah-mudahan Pinsarnya juga bisa berjalan dengan yang penting baik, kompak, solid lah. Iya. Poin ke-6, dilakukan penyerapan ayam hidup di saat harga farm gate di bawah HPP peternak mandiri sesuai Permendak nomor 07 tahun 2020 pasal 3 ayat 1. Jadi ini diusahakan untuk teman-teman Pemda atau BUMN, mungkin rumah sakit umum daerah misalkan kayak gitu, itu menyerap hasil produksi dari peternak-peternak rakyat, yaitu diharapkan mungkin salah satunya lah mungkin salah satunya. Mungkin nanti berkembang bisa dari teman-teman kasih komentar, kasih masukan juga ya pemerintah. Jadi di sini sama-sama kita juga mungkin pemerintah juga butuh carut marut di bisnis unggas ini ada solusinya. Iya. Oke, kita lanjut juga. Nah, mungkin tadi kalau ini untuk peternak layer mungkin harga telur juga ya. Harga telur. Kalau pedaging, dagingnya. Kalau peternak petelur, telurnya diambil ketika murah. Iya. Nah, oke. Kita lanjut poin ke-7. Perusahaan integrasi dan afiliasinya dilarang menjual ayam hidup dan hasil budidayanya 100% masuk RPHU, rumah potong hewan unggas. Nah ini ya, yang bisa mengarahkan ini ya pemerintah. Kalau pernah nggak bisa langsung head to head ke integrator. Ya, apakah misalkan integrator langsung ke RPHU atau dia langsung ke produk olahan dia sendiri yang diperbanyak, akhirnya ya kan memang karena pasar becek ini menjadi sharing antara peternak kecil dengan integrator ya, ini yang mungkin menjadi sesuatu yang bahaya gitu untuk peternak kecil, masa bersaing dengan raksasa gitu, atau jangan-jangan banyak gitu, jangan-jangan ya seperti yang kasus Suci itu. Kenapa? Jangan-jangan kadang semut juga kadang suka. Iya, kadang ada semut-semut juga yang ternyata ya peternak-peternak yang rakyat juga yang memanfaatkan momen mengatasnamakan integrator. Tapi nggak apa-apa, nanti kebenarannya ya bisa dibuktikan nanti. Ya ini juga suatu suara yang disuarakan kepada pemerintah, semoga didengar oleh pemerintah ya. Oke. Dan yang terakhir, memberikan sanksi kepada perusahaan integrasi atau importir GPS, grandparent stock maupun perusahaan pakan ternak juga yang tidak mematuhi tuntutan di atas. Sanksi dapat berupa pemberhentian izin impor GPS, pencabutan izin impor bahan baku pakan, sampai penutupan izin perusahaan. Nah ini agak susah-susah ini. Ini harus, maksudnya ini memang bagian dari pemerintah untuk bisa melakukan itu. Tolong didengar oleh pemerintah bahwa peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah mohon untuk dilihat ke lapangan apakah itu dilakukan oleh teman-teman integrator atau peternak atau tidak gitu kan.
Ya. Jadi ini sebuah suara untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja seharusnya berada di lapangan untuk memonitor, ya monggo, karena ini berbicara data. Kalau udah kayak gitu kan, mana sih perusahaan-perusahaan yang apa tadi, nomor 8 tadi? Memberikan sanksi perusahaan integrasi. Nah, mana sih perusahaan-perusahaan integrator atau importer GPS atau perusahaan pakan ternak yang tidak mematuhi itu kan? Nah, mana sih? Loh, itu kan udah berbicara data kan? Apakah benar dilaksanakan atau tidak? Nah, ya makanya kita sampaikan baik case kan akhirnya kan gitu. Ini memungkinkan apa enggak? Karena kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang lain, ya perusahaan pakan ternak juga punya alasan kenapa menaikkan harga pakan. Betul. Sekarang kan yang diminta oleh peternak adalah apabila dia melanggar ketentuan-ketentuan dari pemerintah yang sudah disepakati, mohon ditegur. Nah, tuh, ini kan belum disepakati. Ini iya, enggak. Maksudnya semua peraturan-peraturan yang sudah dibuat pemerintah kan bukan cuma ini aja kan. Ya. Semua peraturan-peraturan yang sudah dibuat pemerintah, kalau ada yang tidak mematuhi itu mohon ditegur. Nah, masalahnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang di pemerintah itu, apakah bapak-bapak ibu-ibu tahu siapa yang melakukan itu atau tidak, siapa yang kasus baik kasusnya, supaya jelas gitu. Jangan hanya duduk-duduk saja di dalam kantor dengan tidak tahu apa-apa, kan gitu kan. Akhirnya teman-teman jadi berdemo, harus menyuarakan suaranya seperti ini. Betul. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu di pemerintahan ketahui lapangan gitu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pun tidak tahu berbicara melalui mana, ternyata bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu, silakan hubungi kami. Ini media ini akan menjadi sarana pembicaraan kita antara teman-teman peternak, teman-teman dan teman-teman government. Ya, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu menghubungi kami akan siap untuk memberikan panggung untuk kita bisa berbicara bersama-sama. Gitu. Karena asumsi kami adalah seperti itu. Oke. Ini dia apa yang kejadian waktu demo. Mau datang ke sini, padahal kita semua tahu kita sedang berpuasa, tapi tidak ada tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, karena memang kondisi hari ini sudah sangat mengkhawatirkan dengan harga DOC yang mahal, harga pakan yang mahal, sementara harga ayam juga dan harga telur murah. Jadi ini semua teman-teman perwakilan dari tiap daerah, karena keterbatasan kita juga kemarin surat izin hanya dibatasi sekitar 25-30, tapi kami yakin jika hari ini tidak ada solusi atau tidak ada tindakan dari Kementan, kami akan menggelar lebih besar lagi. Kami akan menggelar lebih besar lagi, membawa massa yang lebih banyak lagi. Yang kami lakukan hari ini adalah karena instruksi dari pihak kepolisian yang dibatasi jumlahnya hanya maksimal 30 orang. Di sini teman-teman selain menuntut keadilan, harga sapronak yang tidak wajar, dan pembagian DOC yang tidak adil. Itu dari sudah kita lihat ya bagaimana peternak ya mereka menyuarakan dengan hati, tapi tetap dengan menjaga ya protokol kesehatan dan menjaga aksi damai. Jadi demonya digelar dengan aksi damai. Dan kami juga di sini membantu untuk berdemo melalui sosial media sehingga tidak diperlukan kerumunan orang, tapi mudah-mudahan suara ini tersampaikan dari peternak rakyat kepada pemerintah. Ya. Gitu. Oke?
Ibob, Sony, Sarjana Peternakan, maju terus peternakan Indonesia. mantap. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel vlogger peternakan Indonesia biar nambah ilmu.